Selamat pagi rekan-rekan semua, kembali lagi dengan saya Yunita Yasi Putri. Pada perbincangan kali ini kita akan membahas terkait politik uang, bagaimana peran uang dalam dunia politik. Dan sebenarnya sudah menjadi rahasia umum bahwa di Indonesia sendiri masih menggunakan uang sebagai proses dunia politik. Nah, saya di sini tidak sendiri. Saya bersama dengan Ibu Mariati selaku ibu rumah tangga. Selamat pagi Bu Mariati. Selamat pagi. Nah, Ibu kita flashback sebentar terkait pemilu serentak yang terjadi pada tahun 2024. Pemilihan presiden dan pilkada. Dalam proses pemilu tersebut memang masih terlihat terdapat politik uang yang terjadi ya Bu. Nah, menurut pandangan Ibu Mariati sendiri sebagai ibu rumah tangga itu bagaimana menanggapi terkait fenomena politik uang terjadi ini? Ya. Politik uang itu sudah sejak zaman dulu ya sebenarnya. Cuman yang saya dengar dan saya tahu bukan politik uang, tapi istilahnya kalau seorang yang awam seperti saya itu istilahnya ya sogokan gitu ya Mbak ya. Dan itu sudah terjadi, sudah ada sejak zaman dulu saya kecil. Karena saya juga mendengar dan tahu itu waktu saya di daerah itu ada pemilihan pilkada. Ya kalau di desa itu dinamakan lurah. Itu warga-warga diajak ke rumahnya ya dapat undangan gitu dari satu jago ke jago lain. Maksud jago itu kandidat calonnya. Ya seperti itu. Di sana enggak dikasih uang Mbak, tapi diajak untuk makan-makan bersama gitu. Dan itu salah satu caranya waktu dulu. Dan kalau waktu sekarang itu mungkin politik uang itu ya. Dan menurut saya hal seperti itu ya tidak diperbolehkan atau bisa dikatakan dalam agama itu haram ya Mbak ya? Iya, tidak dibenarkan. Iya, tidak dibenarkan. Nah ini juga menjadi berarti dapat dikatakan bahwa ini praktik politik uang ini merupakan politik yang tidak sehat, tidak sesuai dengan hati nurani dari rakyat sendiri, tidak diberi kebebasan seperti itu. Nah kemudian apakah Bu Mariati sendiri pernah mengalami terkait politik uang itu? Untuk politik uang, seingat saya belum pernah ya, tapi nggak tahu kalau saya lupa. Cuman kalau berupa barang, misalnya sembako apa yang lain itu pernah. Cuman kita kan nggak dikasih cuma-cuma gitu loh. Jadi diberi harga murah di bawah harga yang sebenarnya gitu Mbak. Misalkan beras 1 kilo berapa, di situ jadi berapa, gula 1 kilo berapa, jadi berapa gitu. Namanya ibu rumah tangga pasti ya gercep ya kalau dalam keadaan seperti itu. Jadi kalau uang itu belum pernah menerima. Cuman saya dengar itu dari teman-teman saya. Nah, gimana? Teman saya itu gini, tanya sama saya, Bu, kamu dapat berapa? Apa? Kan karena saya tidak pernah mendapatkan dan itu kan saya tanya, apa? Sekolah politik, sekolah partai ini Bu. Iya orang, aku ora entuk ora tahu entuk. Apa ndang apa dan ya mungkin ada tapi kan aku ya enggak pernah tahu. Itu dan alhamdulillah saya juga sedikit-sedikit tahu dengan hal semacam itu ya. Jadi ya lebih baik menghindari aja deh kayaknya. Jadi terkait ke agama sendiri juga sebenarnya itu bukan sesuatu yang baik ya Bu ya. Makanya untuk berusaha untuk menghindari seperti itu. Tapi itu kan dari otomatis situ memberi uang memberi sesuatu kan ada harapan untuk kita memilih itu calonnya itu. Dan itu juga menurut saya itu juga suatu amanah
Dan seandainya itu bertentangan dengan hati nurani kita, berarti kalau kita mau menerima uangnya kok kita tidak memilih itu, berarti kan kita juga apa itu? Mendustai, munafik sama dengan apa ya? Tidak bisa pas dengan hati kita, ya kita tidak mau. Iya. Gitu. Malah membuat dosa kita sendiri tidak Ya. bisa menjalankan amanah yang sesuai. Jadi tapi Ibu sempat mengalami yang sembako tadi ya, dengan harga yang murah, tapi memang tujuan dari calon ini tidak mendoktrin untuk memilih beliau. Ya begitu. Ya. Dia tidak mengatakan kamu ini ya Bu, milih ini ya Bu, tak kasih harga murah atau tak kasih sesuatu, itu tidak pernah begitu. Nah mungkin ada atau tidak harapan Ibu sendiri terkait politik yang terjadi di Indonesia sendiri, terutama mungkin politik uang ya. Sejauh harapan Ibu sebagai ibu rumah tangga itu seperti apa? Ya, karena memang hal semacam itu, maksudnya politik uang itu kan di Indonesia sudah sepertinya sudah membudaya ya Pak ya. Iya. Jadi kalau ada yang ngasih ya tak pilih, kayak enggak ngasih ya abaikan, kadang seperti itu. Tapi kan itu juga tidak bagus juga, tidak baik juga buat semua orang ya. Karena harusnya kan dalam pemilu ataupun dalam pemilu apapun kan yang kita pilih itu dengan harapan yang terbaik. Maksudnya yang terbaik di sini bisa memberikan harapan sesuai dengan masyarakat, sesuai dengan warga. Jadi misalkan kita sudah mendapatkan uang dari itu, tapi misalkan kita harus menoblos karena terpaksa masa tempat di sini kan tidak sesuai dengan hati kita, tapi kita sudah menerima itu dan terpaksa kita memilih itu. Tapi itu sih yang kita pilih ternyata tidak sesuai dengan pilihan kita, otomatis kan kita akan kecewa ya. Yeah. Nah, menurut saya hindari aja ya kalau ada semacam itu, atau sebaiknya jangan seperti itulah, murni dari hati nurani masyarakat dan rakyat ya, seperti itu. Oke, jadi harapannya semoga politik uang ya, semoga calon untuk kandidat ke depannya tidak apa ya, dia berusaha untuk bersaing tapi dengan cara yang sehat seperti itu. Nah sebenarnya politik uang juga sebenarnya sudah melekat sih budaya di Indonesia itu, politik tinggal seperti itu. Tapi semoga berangsur-angsur bisa masyarakat Indonesia bisa untuk mencoba menghilangkan politik seperti itu. Oke, mungkin terima kasih untuk waktunya Ibu Mariati untuk tanggapan terkait politik uang yang terjadi di Indonesia saat ini. Ya, mungkin cukup sekian teman-teman perbincangan kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.